Saya Innova Dewi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, sedikit akan membagikan pengalaman ya, khususnya diri saya ketika harus mengalami tertular COVID-19 yang terus terang saya juga tidak tahu dari mana tiba-tiba hasil PCR saya menunjukkan CT yang sangat rendah dan saya dinyatakan positif. Ya, awalnya sungguh kaget, rumah sakit saat itu juga penuh semua gitu ya. Tidak terbayang saya harus melakukan apa, walaupun ketika saya dinyatakan positif banyak yang kemudian pakai obat ini, jamu, kemudian minum kayu putih, kemudian digosok badan, kemudian vitamin C dan sebagainya. Tapi karena kami juga khawatir, saya punya anak kecil waktu itu, saya juga bingung harus melakukan apa. Akhirnya saya memutuskan untuk isolasi mandiri di hotel ya, bersama teman-teman petugas kesehatan, rata-rata petugas kesehatan juga masyarakat yang yang juga bernasib sama terkena COVID. Ternyata di sana kita dipastikan akurasi oksigennya tidak boleh di bawah 95, kemudian tensinya harus stabil gitu ya, kemudian juga kondisi badannya tidak boleh terkena gejala yang mengkhawatirkan terhadap COVID seperti diare, panas badan yang tinggi, kemudian batuk, pilek dan sebagainya yang menandakan itu COVID. Tapi alhamdulillah saya juga tidak merasakan hilang rasa, mungkin berkurang ya, tapi tidak sampai hilang rasa karena saya masih tetap mempertahankan untuk bisa makan, asupan makan itu penting. Ternyata untuk menghindari supaya tidak COVID, salah satu selain vitamin-vitamin dan obat-obat adalah asupan makan yang sesuai, yang benar gitu ya, yang baik. Karena saya merasakan waktu itu saya sedang lemhanas dan sebagainya, jadwal makan tidak teratur dan sebagainya, sehingga saya terkena COVID gitu ya. Jadi asupan makan ketika kita terkena COVID itu menjadi harus perhatian. Proteinnya harus tinggi karena itu salah satu yang memulihkan badan kita gitu ya. Bahkan saya setiap hari selalu makan telur, ketemu telur. Untung saja tidak bisulan gitu ya. Ya, makan telur dan berakibat berat badan saya naik sampai 4-5 kilo. Nah, tapi tidak apa-apa rekan-rekan sekalian, yang pasti harus ada semangat. Kemudian kita juga harus positive thinking, itu harus penting gitu. Dan kita harus yakin bahwa ini harus kita jalani dengan baik, dan kita yakin bahwa kita bisa melalui ini dengan baik. Jadi harus optimis. Kalau kita misalnya menghadapi ini dengan kondisi badannya tidak baik, saya yakin ini juga bisa ngedrop. Kata teman-teman, sebagian teman-teman yang kemudian sesak dan dibawa ke rumah sakit karena terlalu memikirkan COVID ini dan ngedrop. Saya waktu itu memang sampai handphone saya hilang dan sebagainya, tidak bisa komunikasi lah kan, kurang lebih saya sengaja 5 hari meminum obat antivirus itu. Saya menghindari komunikasi-komunikasi yang cukup intens atau terlalu banyak komunikasi, kecuali dengan keluarga lah ya, hanya memantau demam atau tidak dan sebagainya. Jadi saya menghindari itu, karena itu bisa mempengaruhi juga stres dan sebagainya, karena tidak boleh lah COVID kemudian stres itu malah ngedrop gitu ya. Ya tadi makanan yang baik, terus tidak boleh stres kondisinya, kemudian sesuai dengan saran dokter, vitamin, antivirus, obat-obat yang diberikan dokter tetap kita minum sesuai dengan aturan dan ini dokter. Kalaupun ada tambahan seperti jamu gitu ya, saya juga kebetulan minum jamu AVC gitu ya, yang dihasilkan dari kawan-kawan Bu Ida di NU gitu. Saya diberi oleh Bu Sekwan dan saya coba minum jamu itu sangat tertolong gitu ya. Itu cepat sekali menaikkan CT saya, sehingga ketika seminggu setelah itu saya diukur gitu ya, CT saya sudah naik kurang lebih 20 poin gitu ya, 20 poin. Walaupun seminggu itu saya belum negatif gitu, baru minggu kedua saya negatif. Ya itu boleh ditambahkan minum jamu, itu tidak mengganggu obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Kemudian banyak makan buah, yang pasti harus banyak minum air putih gitu ya. Itu kemudian jangan lupa juga kalau kita diberi panas gitu ya, jemur di antara jam 9 sampai jam 11 pagi itu penting gitu, selain kita minum vitamin D. Ya itu mungkin pengalaman saya yang pasti teman-teman. Jadi dalam menghadapi COVID ini jangan dulu stres, jangan ujuk-ujuk kita seperti sudah tidak berdaya gitu ya.
kemudian juga tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita tetap berdoa, tetap minta kepada Allah supaya bisa melalui ini dengan baik gitu ya, segera sembuh dari COVID. Makan makanan dijaga, obat-obatan, vitamin, olahraga gitu. Jadi inilah bagian-bagian yang kalau kita sehat, kita harus tetap menjaga makanan. Ya hikmahnya tidak boleh stres, harus gembira katanya untuk menaikkan imun ya. Ada yang menyarankan saya nonton drakor, tapi kebetulan di sana saya tidak. Jadi lebih banyak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran karena ya murotal katanya ya. Jadi lebih milih itu daripada kalau drakor katanya nggak selesai-selesai, stres juga gitu. Itu kemudian makan, minum yang baik, dan bagi kita yang sehat tuh olahraga juga penting. Ya itu mungkin salah satu pengalaman saya, yakinkan bahwa jangan ketika kita diberitahu positif langsung stres, tapi kita coba berlogika, melakukan hal-hal yang cukup baik. Sekarang saya sangat mengapresiasi banyak masyarakat yang sudah tahu harus melakukan isolasi mandiri secara pribadi, dan bisa juga mereka melalui tahapan-tahapan penyembuhan dengan baik di lingkungan dan di rumahnya masing-masing. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.